wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Purnama Devi, NPM 201200006. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 Kemampuan Berbahasa Indonesia. Sebelum mulai presentasi kali ini, berikut nama anggota dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wahyuni Tias, NPM 201200047. Perkenalkan, nama saya Milati Aska Avana, NPM 20120038. Perkenalkan, saya Teresia Rorajung Saputri, NPM 20120019. Perkenalkan, nama saya Harisnati Mustika Dewi, NPM 20120065. Perkenalkan, nama saya Retno Melani Saputri dengan nomor NPM 201200066. Perkenalkan, nama saya Fitri Syarafiat Riza, NPM 20120040. Perkenalkan, nama saya Putri Sabila Cahyani, NPM 201200391. Perkenalkan, nama saya Rahel Dela Marani, NPM 20120042. Berikut ini penjelasan materi tentang faktor pemengaruh membaca dari kelompok kami. Faktor pengaruh pembaca menurut Farida Rahim 2007.216. Yang pertama, faktor fisiologis, yaitu faktor yang mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, misalnya cacat otak, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor intelektual, yaitu faktor ini merupakan faktor terpenting dalam masalah kesiapan membaca karena faktor tersebut merupakan angka rata-rata perkembangan mental yang banyak tingkatannya, maka kaitannya dengan faktor-faktor lainnya sangat jelas. Faktor pengaruh membaca menurut Farida Rahim tahun 2007.216 yang ketiga, faktor ini mencakup dua hal yang mempengaruhi kemampuan membaca seorang siswa. Yang pertama, latar belakang dan pengalaman anak di rumah. Pada faktor ini yang paling utama adalah kondisi anak di rumah. Anak tidak akan menemukan kendala dalam membaca jika anak tinggal di dalam lingkungan yang harmonis dan orang tua yang memahami sang anak. Yang kedua adalah faktor sosial ekonomi. Faktor ini mempengaruhi kemampuan verbal siswa. Semakin tinggi status sosial ekonomi siswa, semakin tinggi pula kemampuan verbal siswa. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi membaca menurut Syamsu Samadyo. Yang pertama adalah tingkat intelijensia. Membaca itu sendiri pada hakikatnya proses berpikir dan memecahkan masalah. Dua orang yang berbeda IQ-nya sudah pasti akan beda hasil dan kemampuan membacanya. Yang kedua, kemampuan bahasa. Apabila seseorang menghadapi bacaan yang bahasanya tidak pernah didengar, maka akan sulit memahami bacaan tersebut. Penyebabnya tidak lain karena keterbatasan kosakata. Yang ketiga adalah kebiasaan membaca. Yang dimaksud adalah apakah seseorang tersebut mempunyai tradisi membaca atau tidak. Menurut Syamsu Samadyo, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Seseorang akan kesulitan dalam menangkap isi bacaan jika bacaan yang dibicarakannya memiliki latar kebudayaannya. Sikap dan minat. Sikap biasanya ditunjukkan oleh rasa senang atau tidak senang. Keadaan bacaan. Tingkat kesulitan yang dikupas, aspek perwajahan atau desain halaman-halaman buku, besar kecilnya huruf dan sejenisnya juga bisa mempengaruhi proses membaca. Selanjutnya, poin ke-7 yaitu pengetahuan tentang cara membaca. Misalnya, menentukan ide pokok secara cepat, menangkap kata-kata kunci secara cepat, dan sebagainya. Yang ke-8 yaitu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Proses membaca sehari-hari pada hakikatnya penumpukan model pengetahuan untuk membaca selanjutnya. Yang terakhir yaitu emosi. Keadaan emosi yang berubah akan mempengaruhi membaca seseorang. Faktor pendukung. Di dalam bukunya, Hafni tahun 1981,
Pearson berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang. Faktor yang mempengaruhi membaca dapat diklasifikasikan ke dalam dua faktor yang bersifat ekstrinsik dan yang bersifat intrinsik. Samsu Sumatyo tahun 2011. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi kemampuan membaca adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi bahasa yang dimiliki si pembaca. Kompetensi bahasa merupakan faktor awal yang menentukan kemampuan membaca seseorang. Kompetensi bahasa merupakan kemampuan standar yang dimiliki bahasa dan anak harus menguasainya. Saat anak tidak memiliki kompetensi bahasa, maka akan sulit untuk mengembangkan proses keterampilan membaca dirinya. Samsu Sumatyo tahun 2011. 2. Minat. Minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat baca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. Faridah Rahim tahun 2007. Dengan sedikit minat dalam membaca, jelas nantinya kemampuan seseorang dalam membaca kurang. Sedangkan anak yang memiliki minat yang banyak untuk membaca akan jauh lebih baik daripada yang kurang dalam minat membacanya. Namun, minat ini mampu dikembangkan dengan memberikan bahan bacaan yang menarik bagi anak. Saya akan melanjutkan faktor dari intrinsik itu sendiri. 3. Ada motivasi. Merupakan faktor paling penting dalam membaca. Motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang belajar atau melakukan suatu kegiatan. Dari Faridah Rahim. 4. Kemampuan membaca. Masalah kemampuan membaca erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi. Status sosial ekonomi ternyata mempunyai kaitan yang jelas dengan kemampuan membaca. Anak-anak yang berasal dari masyarakat kelas sosial ekonomi menengah dapat membaca lebih baik daripada anak-anak yang bersosial ekonomi rendah. Dari Ahmad Slamet Harja Sujana dan Yati Mulyati. Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kemampuan membaca adalah 1. Unsur yang berasal dari dalam teks bacaan yang berkenaan dengan 1. Keterbacaan. 2. Organisasi teks atau wacana. Yang kedua, ada unsur yang berasal dari luar lingkungan baca berkenaan dengan 1. Fasilitas. 2. Guru. 3. Model pengajaran. Dari Samsu Sumatyo tahun 2011. Faktor penghambat pembaca. 1. Tidak ada persamaan bahasa dan kode antara penulis dan pembaca. 2. Kegagalan komunikasi yang disebabkan gaya penulis yang berbelit-belit. 3. Gangguan pada alat bicara, alat pendengar, dan alat penglihatan. 4. Sistem persekolahan kita yang kurang memberikan peluang yang cukup bagi hadirnya tradisi keberaksaraan atau literasi. 5. Faktor sosial ekonomi. 6. Keadaan rumah dan lampu yang kurang memadai. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.